kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Maulidina dari absen 32. Dan saya Fikal Sari dari absen 35. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ikhlas selama 1 semester itu. Yang pertama itu ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional pengertiannya itu Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Ini adalah salah satu indikator utama untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. yang kedua itu ada metode perhitungan. Metode perhitungan yang pertama, metode perhitungan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan menjumlahkan semua pendapat yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti upah atau anak kerja atau sewa. Metode perhitungan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pendapatan menjumlahkan semua pendapat yang diterima oleh pemilik faktor produksi atau seperti upah, tenaga kerja, sewa tanah, guna atau modal untuk keuntungan atau kewirausahaan atau keuntungan dari usaha. Nah, rumusnya itu Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y yaitu pendapatan nasional, R itu rent atau sewa, W itu upah, I itu bunga, P itu kewirausahaan atau keuntungan. Yang kedua itu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara. Rumusnya yaitu Y sama dengan C tambah I plus G plus 50 X kurang M yang benar. Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X kurang M itu ekspor bersih atau ekspor kurang impor. Yang ketiga yaitu pendekatan produksi nilai tambah. Menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi atau pertanian, industri, jasa untuk menghindari perhitungan ganda. Rumusnya yaitu Y sama dengan sigma N T. Y yaitu pendapatan nasional, N T nilai tambahan. Distribusi pendapatan merujuk pada cara pendapatan nasional dibagi antara penduduk suatu negara. Ini mencerminkan tingkat kesetaraan ekonomi. Koefisien ini adalah alat ukur statistik yang mengukur kemeratakan distribusi pendapat. Nilai koefisien ini berkisar antara 0 sampai 1. 0 berarti distribusi pendapatan merata atau sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Nilai 1 berarti distribusi pendapatan timpang sempurna, di mana satu orang atau satu kelompok menguasai seluruh pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi peningkatan kuantitatif atau peningkatan output real suatu negara atau biasanya diukur dengan PDB, produk domestik bruto. Dalam jangka waktu tertentu, pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada aspek kuantitas ekonomi. Pembangunan ekonomi yaitu proses perbaikan multidimensional yang tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi fokus pada aspek kualitatif dan struktural. Dan ada perbedaan dan indikator pembangunan ekonomi. Aspeknya itu fokus indikator dan sifat. Pertumbuhan ekonomi yaitu berfokus pada kuantitatif atau kenaikan produk domestik bruto atau PDB atau pendapatan per kapita. Nah, pembangunan ekonomi berfokus pada kualitatif atau kesejahteraan sosial dan struktural. Pertumbuhan ekonomi, indikator pertumbuhan ekonomi yaitu PDB per kapita. Pembangunan ekonomi itu indeksnya. Indikator pembangunan ekonomi yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM, tingkat merek huruf angka, harapan hidup, akses layanan kesehatan. Sifat pertumbuhan ekonomi itu jangka pendek, sifat pembangunan ekonomi itu jangka panjang. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada 3 teori. Yang ke-1 teori klasik Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal, kebagian kerja dan perdagangan bebas. 2 teori neoklasik Lawson menekankan peran akumulasi modal fisik, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. 3 teori endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan teknologi tidak hanya terjadi secara eksternal, tetapi bisa dihasilkan dari dalam sistem ekonomi melalui investasi di bidang sumber daya manusia dan inovasi. Ketenaga kerjaan mencakup segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama maupun setelah masa bekerja. Tenaga kerja adalah ketenaga kerjaan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut kualitasnya itu dibagi menjadi 3. Yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan, atau tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Nah, pertama itu tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang punya pendidikan seperti sekolah, kuliah yang tinggi atau pendidikannya. Contohnya itu guru, dosen, dokter, psikolog, terus pengacara, terus ini yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja
kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja. Contohnya itu montir atau sopir. Dan tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaan. Contohnya tukang sapu dan buruh tani atau OB atau pedagang kaki lima. Itu termasuk tenaga kerja yang terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua, menurut fungsi dan pokok dalam perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi bagian produksi, pemasaran, serta umum transportasi. Menurut fungsi pokok dalam perusahaan itu dibagi menjadi tiga. Bagian produksi adalah tenaga kerja yang menjalankan kegiatan produksi. Yang kedua, bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bertugas untuk memasarkan produksi. Yang ketiga, bagian umum dan administrasi adalah tenaga kerja yang bertugas untuk mengurusi administrasi dan keperluan umum perusahaan. Yang ketiga, menurut hubungan dengan produk. Berdasarkan hubungan dengan produk, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung terlibat pada proses produksi dan biaya yang dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Tenaga kerja yang tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biaya dikaitkan pada biaya produksi, biaya operasional pabrik. Angkatan kerja. Dan ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja biasanya di atas 15 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja itu biasanya pada usia 15 sampai 64 tahun. Di situ dia berhak mencari angkatan kerja itu kategori usia produktif untuk bekerja yaitu pada remaja usia 15 sampai 65 tahun. Kesempatan kerja itu dibagi menjadi dua, kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yaitu bekerja terus menerus sampai pensiun atau tidak mampu bekerja lagi. Nah, kesempatan kerja temporer adalah kesempatan kerja yang memungkinkan seseorang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, mungkin kemudian hari ia menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang baru. Dan ada materi sistem upah. Sistem upah adalah cara atau metode yang digunakan untuk menentukan besaran upah yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang mereka lakukan. Contoh sistem upah antara lain sistem upah menurut satuan waktu, sistem upah golongan, sistem upah hasil. Sistem upah menurut satuan waktu dibagi menjadi tiga. Upah per jam. Upah per jam ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan. Upah per jam hanya dapat diterapkan untuk pekerja paruh waktu, bukan untuk karyawan penuh waktu. 2. Upah harian. Upah harian dihitung dan dibayarkan menurut jumlah kehadiran atau hari bekerja karyawan. Dengan kata lain, karyawan hanya dibayar apabila masuk kerja dan tidak diubah jika tidak masuk kerja atau sesuai prinsip no work no pay. 3. Upah bulanan. Upah bulanan termasuk sistem upah tetap, yakni dengan besaran teratur tiap bulan. Upah bulanan ditetapkan menurut kesepakatan pengusaha dan pekerja bulan. Pekerja atau diatur dalam perjanjian kerja. Meski demikian, besarannya tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah setiap tahun. 2. Sistem upah borongan. Upah borongan merupakan sistem upah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak dapat dihitung satuan. Jenis upah ini disepakati untuk pengerjaan sebuah proyek yang melibatkan beberapa jenis pekerjaan dari awal sampai selesai. Dan ada sistem upah hasil. Sistem upah hasil berdasarkan satuan hasil umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jadi, pengusaha akan membayarkan upah sesuai dengan jumlah produksi atau hasil yang dicapai dari setiap karyawan. Artinya, setiap karyawan dapat menerima besaran upah yang berbeda karena menghitung dari hasil pekerjaannya atau produktivitas masing-masing. Contoh upah yang dibayarkan menggunakan satuan hasil adalah karyawan dari industri kerajinan UMKM atau wartawan lepas yang dibayar berdasarkan berita yang ia tulis. Juga ada upah minimum. Upah minimum adalah suatu standar minimum upah yang diberikan secara layak kepada pekerja yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak atau KHL. Penentuan upah minimum bertujuan untuk memastikan para pekerja mendapatkan kehidupan yang layak dengan tetap memperhatikan kondisi perusahaan serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Gubernur wajib menetapkan upah minimum di provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. UMK dapat ditetapkan oleh gubernur jika hasil perhitungan UMK lebih tinggi dari UMP. Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik BPS. Upah minimum merupakan upah terendah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun pada perusahaan yang bersangkutan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Dan ada konsep pengangguran. Konsep pengangguran itu adalah istilah untuk orang yang tidak punya pekerjaan. Pengertian lainnya adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Jenis pengangguran dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis pengangguran menurut lama waktu. Jenis pengangguran lama waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah
orang yang melakukan pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran. Contohnya itu ketika seorang bekerja kurang dari 35 jam. Yang ketiga itu pengangguran terselubung atau dismiss pengangguran terselubung adalah bekerja dengan produktivitas kerja rendah karena beberapa hal, misalnya ketidaksesuaian berinsya pekerja atau beban tugas yang diemban berjumlah sedikit daripada seharusnya. Nah, pengangguran terselubung ini contohnya si A itu membuka lowongan pekerjaan. Si A itu membutuhkan tenaga kerja, dia membuka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan hanya 5 orang, sedangkan yang mendaftar itu 10 orang, jadi yang 5 orang itu nganggur. Nah, begitu ya, itu contoh dari pengangguran tersebut. Nah, yang dua itu jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya itu dibagi menjadi 4. Pertama, pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini bersifat sementara karena terjadinya adanya senjangan. Pengangguran jenis ini bersifat sementara. Pengangguran friksional itu pengangguran jenis ini bersifat sementara terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Contohnya itu masa perpindahan sudah selesai. Contohnya itu seseorang yang selesai sekolah kemudian mencari pekerjaan dan menunggu pekerjaan, atau selesai pendidikan dan mencari pekerjaan dan menunggu pekerjaan. Yang kedua itu pengangguran struktural. Ini timbul karena adanya perubahan struktural dalam perekonomiannya, misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk industri kimia menuntut persyaratan pendidikan minimal sarjana muda atau tidak menguasai komputer dan bahasa Inggris asing. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman itu kayak kuli kan bekerja tidak ia diundang untuk membuat rumah, membuat bangunan, membuat gedung, dia kan dia siap bekerja. Dan jika rumah, gedung itu sudah selesai, berarti si kuli itu dia menganggur. Nah, pengangguran struktural atau siklis itu pengangguran ini timbul karena adanya perubahan naik turunnya keadaan ekonomi seperti terjadinya kemunduran basic dan depresi, atau bisa ditimbulkan juga pekerjaan yang terjadi kecelakaan atau penurunan suatu pabrik. Dan juga ada pengangguran kronis. Pengangguran ini seseorang menunggu pekerjaannya selama 1 tahun. Upaya mengatasi pengangguran. Berikut beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum. Yang pertama, meningkatkan investasi. Perihal investasi diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk dan kesempatan kerja yang semakin meningkat. Dengan bertambahnya investasi, maka tercipta kesempatan kerja baru yang akhirnya akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 2. Pelatihan kerja. Salah satu penyebab pengangguran di Indonesia adalah ketidaksesuaian dan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengintensifkan kegiatan pelatihan kerja bagi para pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi. Sekian penjelasan dari kami tentang materi yang sudah Ibu Ikhlas berikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit komentar dari kami jika semester 2 nanti Ibu kalau menjelaskan lebih pelan sedikit karena kami tidak bisa menulis hal-hal pentingnya, Ibu. Mohon maaf, Ibu.